Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para kadang mahasiswa, sugeng pepanggihan malih kalian Bu Rita wonten ing mata kuliah stilistika. Nggih menika pepanggihan ingkang kaping kalih nggih. Sanadyan pepanggihan kaping telu ananging menika materinipun kagem materi pepanggihan kaping kalih. Inggih menika babagan tinjuan umum kajian stilistika, inggih menika tujuan kajian stilistika, objek kajian stilistika lan ruang lingkup kajian stilistika. Nggih, monggo para kadang kagem nyigek wektu nggih kita wiwiti sesarengan kanthi ngrembak inggih menika tujuan utawa ancas saking analisis stilistika. Nggih. Analisis stilistika menika nggadahi tujuan utawa nggadahi ancas kagem menika kula pendhetaken saking bukunipun Burhanur Giantoro inggih menika kaca 75 dumugi 77 kula ringkesaken ngaten nggih. Ingkang kapisan inggih menika menerangkan hubungan bahasa dengan fungsi artistik serta maknanya. Jadi dalam analisis stilistika itu bertujuan untuk dapat menjelaskan bagaimana hubungan bahasa atau pemilihan bahasa yang digunakan oleh pengarang dengan fungsi artistik, ya, dengan fungsi artistik, fungsi keindahan serta maknanya. Nah, upamane ana ing sajroning tuturan menika kok ana tembung banyu setan. Ya, upamane ana ing lagu napa nika nggih? Ingkang apa ora eman duwite gawe tuku banyu setan. Nah, melalui kajian stilistika ini kita bisa memahami kira-kira maksud dari pengarang menggunakan tuturan banyu setan itu kenapa toh? Nah, mengapa kok tidak langsung kemawon pamane banyu ciu utawa omben-ombenan keras. Ya, ning ora bisa diterjemahke omben-ombenan atos nggih. Atau minuman keras. Kok nganggo istilah banyu setan. Nah, kita bisa menjelaskan kira-kira apa toh hubungan bahasa ya, hubungan pemilihan kata tersebut dengan maknanya gitu. Nah, sebenarnya pengarang ini menggunakan kata banyu setan itu ingin memberikan penegasan bahwa banyu kuwi mau bisa nyebabake wong ya nindakake pakaryan kang ora becik kaya dene pakaryan kang dipengaruhi utawa didayani dening setan ya nyebabake perkara-perkara kang ora becik ya karena dengan minum-minuman keras itu kan menjadi hilang akal. Nah, kemudian untuk bisa menggambarkan itu dengan kata-kata yang dipersingkat ya. Nah, maka diungkapkanlah dengan banyu setan gitu. Nah, terus upamane ana ing lagu menika wonten ungkapan upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari begitu ya. Suarane Bu Rita menika kelas kamar mandi nggih. Ah wis jan kurang sae niki esuk-esuk ya kon nyanyi nggih. Nggih. Menika lah pengarang menika mengungkapkan dengan kata upama sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. Lah mengapa kok diumpamakan sliramu kuwi diumpamakan sekar melati? Diumpamakake sekar melati. Dening aku, ya aku si laki-laki itu diumpamake kumbang kang nyidam sari. Diumpamake kaya dene kumbang utawa tawon. Kok ora upama sliramu suketeki aku dadi walang sangit. Nggih. Menika kan amargi nggadahi muatan-muatan makna ya karena sekar melati menika kan memiliki komponen-komponen makna yang indah gitu. Jadi cocok atau pas jika untuk mengungkapkan atau menggambarkan sebuah keindahan atau menggambarkan wanita yang cantik. Sedangkan kumbang menika nggambarake wong lanang kang seneng marang wong wadon kan ayu utawa seneng marang seneng marang kembang kang wangi ya, kang endah lan sak piturute.
Ya, ini berarti kita bisa menerangkan hubungan bahasa dengan fungsi artistik serta maknanya. Lajeng ingkang kaping kalih, nggih. Kajian stilistika juga dapat menjelaskan fungsi keindahan atau efek khusus, bagaimana efek-efek khusus melalui penggunaan bentuk kebahasaan tertentu, mulai dari aspek bunyi, struktur leksikal, sampai pada bahasa figuratif. Nah, di dalam kajian stilistika ini juga berfungsi ya atau bertujuan untuk dapat menjelaskan kira-kira pengarang menggunakan bentuk-bentuk tersebut itu fungsinya apa toh? Ya, fungsi keindahan atau efek-efek khususnya itu apa toh? Efek-efek yang ingin ditimbulkan oleh pengarang itu apa? Misalnya dalam lagunya Wali nggih, Tobat Maksiat ya. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Dan itu kan semuanya mengandung persajakan atau eh, rima akhir ya. Rima akhir bunyi at 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 at. Nah, ini kira-kira efek-efek khusus yang ingin ditimbulkan penyair itu apa atau melalui bentuk-bentuk itu ya. Ya, efek khusus tentunya efek estetis ya, efek keindahan ya, dengan adanya persajakan-persajakan di akhir baris ya, itu akan menambah nilai keestetisan. Selain menambah nilai keestetisan, juga lagu itu akan mudah untuk didengar, mudah diingat gitu. Ya, semanten ugi menawi kados serat-serat Jawa yang dikarang oleh para pujangga Jawa, menika kan kathah ngginakaken perumpamaan-perumpamaan, lajeng ngginakaken persajakan, lajeng ngginakaken tembung-tembung kados tembung kawi, nggih, kawruh-kawruh kasusastran, tembung plutan, dan sebagainya. Itu kan ada fungsi-fungsinya. Jadi selain fungsi estetis juga misalnya dalam serat Jawa kuwi nganggo tembung plutan, tembung wancahan, lajeng nganggo tembung garba dan sebagainya. Itu juga memiliki fungsi untuk memenuhi aturan guru wilangan dan guru lagu gitu. Selain itu juga menggunakan bentuk-bentuk basa kawi, nggih. Nah, itu untuk membangun membangun nuansa arkhais. Arkhais itu kuno atau klasik gitu. Jadi tidak terkesan seperti tuturan biasa atau tidak terkesan seperti bahasa sehari-hari gitu. Kemudian yang ketiga, hasil kajian style akan memperkaya pengetahuan, pemahaman dan wawasan kita terhadap bahasa dan penggunaan bahasa dalam suatu teks. Misalnya, dalam konteks karya sastra Jawa, pengarang itu sering menyisipkan bentuk-bentuk kasusastran seperti wangsalan, parian, ya. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui pemakaian wangsalan itu kalau dalam konteks kesusastraan itu seperti ini toh. Nah, kita akan bisa mengetahui pemakaian kata tertentu digunakan dalam konteks tertentu itu bagaimana gitu. Oke. Misalnya dalam wacana berita ya, berita dulu saya pernah membaca itu ada berita yang dimuat di penyebar semangat pada saat itu menjelaskan tentang kampanye calon presiden kita saat itu ya, capres, yaitu Bapak Prabowo yang kebetulan dihadiri oleh mantan istrinya yaitu Ibu Titik. Ya, Ibu Titik Soeharto ya, mantan istri Prabowo yang kebetulan juga mendampingi beliau pada saat kampanye. Nah, eh, ketika penulisan berita itu pengarang berita itu menyisipkan kalimat teklek kecemplung kalen gitu. Wah, Bu Prabowo lan Pak Prabowo lan Bu Titik katon jejer sesandingan. Bar kuwi, wah ya teklek kecemplung kalen. Nah, setelah itu tidak dilanjutkan, mung di titik-titik-titik begitu saja. Itu sebenarnya adalah bentuk parian yang sudah populer di masyarakat, sehingga pengarang itu menganggap bahwa tidak perlu dilanjutkan kalimatnya, itu pembaca sudah paham apa yang dimaksudkan. Teklek kecemplung kalen tegese apa? Timbang golek ya luwung balen. Nah, seperti itu. Tapi itu tidak dituliskan secara utuh ya. Jadi sing dituliskan mung teklek kecemplung kalen ngono tok. Nah, sehingga harap ekspektasi ya
pengarang atau penulis itu dengan tidak secara langsung dituliskan semuanya, itu pembaca sudah bisa memahami maknanya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, oh ternyata penggunaan parian itu kalau pariannya itu sudah populer, itu tidak harus selalu ditulis dengan lengkap, seperti itu. Nah, jadi kita bisa memahami ya bagaimana bahasa dan penggunaan bahasa dalam suatu teks tertentu. Oke. Seperti nek misalnya lagu-lagu berbahasa Indonesia, lagu-lagu khususnya lagu-lagu nasional. Nggih, menika kan asring banget ngginakaken tembung-tembung arkhais, tapi kata-kata arkhais dalam bahasa Indonesia ya, seperti non atau nan, ya beta, ya pemakaian kata-kata pelita, ya terus kemudian pemakaian kata-kata ya kita pokoknya bisa memahami lah penggunaan kata-kata arkhais yang seringkali dipakai dalam lagu-lagu nasional misalnya ya. Ada nyiur, nyiur itu apa pohon ya, nyiur melambai ya dan sebagainya. Jadi melalui kajian stilistika kita akan mengetahui bagaimana pemahaman ya atau bagaimana seorang pengarang itu di dalam menggunakan bahasa dan penggunaan bahasa dalam suatu teks tertentu. Selanjutnya, kajian stilistika dapat membawa kita ke pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bahasa dapat dikreasikan dan didaya gunakan sedemikian rupa oleh pengarang. Ya, mungkin bisa melalui penyimpangan, bisa melalui pengulangan, bisa melalui penekanan atau penciptaan ungkapan baru. Nah, kita bisa mengetahui ya, oh ternyata sekarang ini banyak bahasa-bahasa itu dikreasikan oleh pengarang ya. Upamane kaya lingso we iso dadi lingso tresno ya. Upamane banyu we iso dadi banyu setan, iso dadi banyu mata, iso dadi banyu langit. Nah, kita dapat memahami bagaimana sebuah bentuk-bentuk bahasa itu dikreasikan sedemikian rupa ya sehingga dapat memunculkan efek-efek tertentu. Nah, oke. Selanjutnya, melalui pengkajian stilistika akan dapat diperoleh penjelasan. Misalnya, A. Karakteristik khusus sebuah teks. Ya, misalnya serat Jawa tradisional. Ya, upamane serat Widotomo. Oh, dari kajian stilistika kita akan mengetahui bagaimana karakteristik bahasa dalam serat Widotomo. Oh, ternyata dalam serat-serat Widotomo atau mungkin serat-serat Jawa ya, serat Jawa tradisional ya, itu ternyata banyak sekali ditemukan bahasa-bahasa Rinenggo. Ya, bahasa-bahasa Rinenggo itu bahasa yang diperindah. Ya, diperindah bisa dengan apa? Perumpamaan, bisa menggunakan perumpamaan atau bisa menggunakan perulangan-perulangan atau seringkali menggunakan bentuk-bentuk afiksasi arkhais ya. Afiksasi arkhais itu misalnya menggunakan ater-ater a. Pamane Gatotkaca iku satriya abalung wesi. Nah, menggunakan ater-ater a itu seringkali digunakan atau menggunakan ater-ater hanuswara tapi sing nganggo hang. Upamane hambangun, bangune dadi hambangun. Upamane nulis dadi anulis. Ya, utawa hanulis. Utawa serat dadi anyerat utawa hanyerat. Nah, jadi kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik khusus sebuah teks, ya, sebuah teks. Nah, bisa juga misalnya geguritan. Oh, dalam geguritan-geguritan Jawa kita akan menemukan banyak pemakaian bahasa-bahasa yang dikreasikan ya, bahasa-bahasa yang ungkapan-ungkapan baru yang dikreasikan seperti tadi banyu iso dadi banyu mata, bisa dadi banyu langit. Nah, bisa dadi pamane ati kuwi iso dadi trenyuwing ati, lungiting ati lan sapiturute. Nah, lajeng kita juga bisa mengetahui bahasa dalam wacana pambiwara. Misalnya ini yang untuk teks non sastra ya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana karakteristik khusus sebuah teks, yaitu teks non sastra. Misalnya dalam pambiwara. Nah, pambiwara itu juga sering menggunakan basa Rinenggo dan seringkali juga menggunakan bentuk-bentuk
parian. Kupat bumbu santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Utawa misale binarung swaraning pradangga, hangrangin hambabar ketawang puspawarna. Nah, dan sebagainya itu kan menggunakan bahasa-bahasa arkhais, bahasa kawi. Nah, selain itu, melalui pengkajian stilistika, kita juga akan bisa mengetahui style atau gaya suatu karya sastra pada periode tertentu. Ya, misalnya, geguritan gagrak lawas. Bagaimana gaya pemakaian bahasa pada geguritan gagrak lawas. Ya, biasanya diawali dengan kalimat sun gegurit. Nah, ya, misalnya kita melakukan penelitian pada cerkak, misalnya cerkak tahun 2010 sampai dengan 2000 sampai 2010. Nah, kita mungkin akan banyak mengetahui bentuk-bentuk alih kode, campur kode, ya. Misalnya atau penciptaan ungkapan-ungkapan baru, ya. Nah, selain itu misalnya, kita bisa mengetahui style bahasa dalam lirik lagu pop, misalnya pada tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu banyak menggunakan bentuk-bentuk akronim. Ya, bentuk-bentuk akronim ini banyak diciptakan ya untuk lagu-lagu populer tahun 2000-an. Nah, melalui kajian stilistika kita juga bisa mengetahui bagaimana ciri bahasa novel-novel tertentu, misalnya pada periodisasi tahun 60-an yang terkenal dengan nama novel Panglipur Wuyung atau roman picisan, ya, yang dinamakan novel Panglipur Wuyung atau roman picisan atau novel saku, ya. Oke, terus melalui pengkajian stilistika misalnya bisa juga kita memahami bahasa pada kesusastraan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Ya, di sana kan kalau kita membaca ya, dulu mungkin waktu SMA, para kadang mahasiswa sampun nate maos buku-buku atau novel-novel Indonesia angkatan Balai Pustaka. Pamane kaya Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, Layar Terkembang, atau Salah Asuhan, terus karya-karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan sebagainya. Itu kan banyak penggunaan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia Melayu ya. Jadi ungkapan-ungkapan kata-kata yang yang dari Melayu ya, karena memang bahasa arkhais atau klasiknya bahasa Indonesia itu kan dari rumpun Melayu. Ya, kados ini pamane misalnya ayunan itu diungkapkan dengan buayan. Misalnya saudara itu diungkapkan dengan handai tolan, ya. Itu kan bahasa-bahasa arkhaisnya bahasa Indonesia, ya. Itu khas sekali dalam novel-novel angkatan Balai Pustaka. Melalui kajian stilistika kita juga akan mengetahui style atau karya sastra karya sastra periodisasi yang terbaru ya, karya sastra Jawa, novel-novelnya Suparto Broto ya, novel-novel tahun 2000-an ke atas ya. Tentunya gaya bahasanya itu akan berbeda dengan novel-novel tahun 60-an. Oke. Selain itu, melalui kajian stilistika, kita juga akan bisa mengetahui bagaimana gaya atau keunikan atau kekhasan pengarang tertentu. Nah, misalnya seperti kemarin yang sudah saya ungkapkan, pamane kaya gaya bahasanya Koes Plus ya dalam lagu-lagu pop Jawa. Itu banyak menggunakan parian-parian. Lajeng gaya bahasanipun lagu-lagunya Didi Kempot. Ya, Didi Kempot yang terkenal dengan The Godfather of Broken Heart. Nah, ini banyak sekali bahasa-bahasa atau majas-majas retoris atau majas retoris itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang jadi ada kalimat-kalimat yang merupakan pertanyaan tapi pertanyaan itu tuh sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Ya, pengarang menggunakan bentuk-bentuk tersebut untuk apa? Untuk memancing kesan atau memancing
eee, bagaimana perasaan pendengar ketika mendengar tuturan itu. Misalnya, "Apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada." Ngoten kan. Nah, itu kan sebenarnya tidak memerlukan jawaban, tapi hanya untuk memancing kesan ya, memancing eee, apa eee, perasaan dari pembaca, supaya pembaca itu juga memahami apa yang dirasakan oleh pengarang, gitu. Nah, kemudian gaya atau keunikan kekhasan pengarang lainnya, misalnya seperti gaya Mangkunegara IV, ya, yang karya-karyanya itu banyak menggunakan wangsalan, atau mungkin stylenya Ronggo Warsito, yang banyak menggunakan sandi asma, atau stylenya Pakubuwono IV, yang banyak menggunakan saloko, seperti dalam serat Wulang Reh. Nah, ya dari kekhasan ini itu bisa disimpulkan, ya, Thoma dalam Wim North itu menyimpulkan dari beberapa kekhasan-kekhasan ya yang dimiliki oleh seorang pengarang, ya, bahwasanya style is man, gaya adalah seseorang, gaya mencerminkan orangnya, ya. L. Spitzer ini juga mengungkapkan style adalah ungkapan yang khas atau pribadi. Jadi gaya yang dimiliki oleh seseorang itu bersifat khas atau pribadi, ya, atau gaya mencerminkan orangnya, ya. Penggunaan gaya-gaya bahasa tertentu itu akan mencerminkan orangnya. Seperti Habibur Rahman El-Shirazi banyak menggunakan ungkapan-ungkapan ya yang bermakna religi, ya, seperti Asma Nadia, Helvitiana Rosa menggunakan ungkapan-ungkapan bertema religi, atau kolokasi-kolokasi kalimatnya itu bertema religi, maka bisa kita dapat digambarkan atau bisa kita pahami bahwasanya beliau-beliau ini memang berkecimpung di dunia religi. Terus beda lagi misalnya dengan Jenar Maesa Ayu atau atau di Ayu Utami, Jenar Maesa Ayu, Ayu Utami itu kan banyak ya kata-kata vulgar ya. Ya, itu bisa menyiratkan dia memang seseorang yang ingin menyuarakan feminisme ya. Bisa memperjuangkan feminisme, gerakan feminisme. Nah, nggih. Lajeng tuladha wangsalan menika nggih, jenang gula glali, kowe aja lali marang aku. Ya. Klapa muda menika degan. Lah tembung gan nggih menika kasemat ana ing tembung leganana. Lah ini tuladha wangsalan. Wangsalan ini banyak sekali muncul dalam karya sastra karya Mangkunegara IV. Kemudian bentuk sandi asma. Nggih, sandi asma menika kathah dipun serat wonten ing karya-karyanipun Ronggo Warsito. Nah, dari sini bisa kita lihat nggih, sandi asma itu nama yang disandikan. Nggih, di sini rong ngeh jelek tumiba gegaran santosa lan sapiturute. Ini ada nama Ronggo Warsito yang disematkan dalam kalimat atau tuturan puisinya. Ronggo Warsito basa kedaton. Menika juga basa kadaton, Ronggo Warsito. Nah, ini tentunya membutuhkan sebuah kejeniusan dalam berkarya ya. Jadi selain bisa membungkus dengan kalimat-kalimat seperti ini maknanya pun juga saling terkait ya. Jadi selain indah dari aspek bentuknya, juga bermakna dari aspek isinya. Nah, ini juga seperti itu, Haiwa Pegat, Ngudya Rongeng Budiayu dan sebagainya. Kalau ini contoh wangsalan Mangkunegara IV. Okay. Ya, saya lanjutkan. Lalu kajian stilistika menika mlebet kajian apakah? Apakah termasuk linguistik atau bidang sastra? Apakah kajian stilistika juga bisa diterapkan untuk analisis teks wacana non-sastra? Nah, ini perlu kita amati dulu nggih. Jadi disiplin linguistik ya
disiplin linguistik itu objek kajiannya adalah bahasa. Sedangkan disiplin ilmu sastra itu objek kajiannya adalah karya sastra. Nah, kalau kita lihat stilistika, pengkajian stilistika, di dalam mengkaji stilistika itu kita juga selain mengkaji aspek karya sastra, objek kajiannya adalah ya sering difokuskan untuk menganalisis karya sastra. Ya, memang stilistika itu banyak diterapkan pada karya sastra. Namun demikian, yang dianalisis itu adalah aspek bahasanya. Ya, jadi yang dianalisis aspek bahasa yang ada dalam karya sastra. Ya. Sehingga stilistika di sini dianggap sebagai ilmu yang menjembatani antara pengkajian sastra dan bahasa. Oke. Ya, ada yang menjabarkan bahwa stilistika merupakan bidang ilmu yang menjembatani antara pengkajian sastra dengan bahasa. Ya, mungkin kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan stilistika ini termasuk bidang kajian bahasa atau sastra. Yang paling penting adalah ketika kita menganalisis stilistika, ya, kita harus memiliki pemahaman, baik pemahaman atau konsep-konsep pada bidang ilmu sastra maupun pemahaman atau konsep-konsep bidang ilmu linguistik atau bahasa. Karena ketika kita menganalisis bahasa pada sebuah teks untuk mendapatkan data-data style yang berupa penggunaan berbagai komponen bahasa, ya, dan kemudian dideskripsikan, itu adalah bagian kerja dari linguistik. Nah, tetapi kajian stilistika tidak hanya berhenti sampai di situ. Ya, kajian stilistika harus juga ya bisa mendeskripsikan ya aspek kebahasaan tersebut itu harus ditemukan dan dijelaskan bagaimana fungsi estetikanya ya yang menyebabkan teks bersangkutan dapat dikatakan memiliki kategori indah atau mencapai efek estetis atau memiliki efek-efek tertentu ya. Kemudian kita juga perlu memahami apa yang melatar belakangi pengarang memilih bentuk-bentuk kebahasaan itu. Nah, ketika kita sudah menganalisis ya latar belakang pengarang di dalam memilih bentuk-bentuk kebahasaan tertentu, itu sudah merupakan bagian kerja dari sastra. Nah, sehingga Zinger dalam Nurgiantoro ya, itu menyatakan bahwa stilistika sudah nyaman berada pada posisi antara linguistik dan sastra. Ya, intinya jika kita menganalisis stilistika, kita harus memiliki pemahaman yang memadai tentang linguistik dan juga tentang teori-teori sastra. Yeah. Dalam kajian stilistika, ini perlu pemahaman konsep atau ilmu lain seperti semiotik, pragmatik, juga semantik. Ya. Dalam semantik misalnya, ya, kita perlu pemahaman tentang ilmu semantik. Ya, karena di dalam memahami teks sastra, kita perlu mengenal dan memahami jenis-jenis makna. Dengan demikian, kita juga perlu pemahaman aspek semantik dengan baik ketika kita menganalisis stilistika. Ya, misalnya ada tuturan, ora mukal blitar dadi kembang lambe. Nah, kita harus bisa memahami kembang lambe itu apa toh yang dimaksud dengan kembang lambe. Oh, kembang lambe di sini bukan kok ungkapan yang bermakna denotatif atau apa adanya. Ora kok kaya lambe sing wujude kaya kembang begitu tidak. Tetapi kembang lambe di sini adalah makna kias ya, makna kiasan yang berarti menapa? Nggih, menjadi buah bibir atau menjadi banyak perbincangan. Nggih. Terus dheweke diciduk polisi nalika lagi ngombe ana ing buk pinggir perapatan. Diciduk. Nah, diciduk ing kene ini juga bukan makna denotasi, tetapi makna konotasi, yaitu ditangkap atau dicekel ya. Nalika lagi ngombe. Nah, di sini ngombe di sini itu ini kata-kata ini bukanlah kata yang bermakna denotatif, tapi bermakna konotasi atau kata yang memiliki nilai rasa. Ngombe di sini bukan kok ngombe teh utawa ngombe air putih utawa ngombe wedang jahe. Nah,
dengan ungkapan di sini orang itu bisa memahami ngombe yang dimaksud di sini apa. Oh, ngombe minuman keras, ya. Sehingga kata ngombe ini memiliki nilai rasa, memiliki tambahan makna dan memiliki nilai rasa. Sehingga dapat dikatakan ngombe di sini bermakna konotasi. Konotasinya konotasi negatif atau memiliki nilai rasa negatif. Ya, yaitu ngombe yang dimaksud adalah minum minuman keras. Kemudian keterkaitan dengan semiotik. Seringkali seorang pengarang menggunakan simbol-simbol tertentu dalam karyanya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Nah, ya, di dalam karya sastra seringkali pengarang itu menggunakan simbol-simbol. Nah, upamane simbah wis pirang sirah kangkok pande. Wis pirang rambut kangkok gelung. Nah, pande di sini adalah sebuah simbol. Ya, pande itu pandai pirsa sedaya nggih. Pandai kuwi nek wong nek arep gawe senjata tajam utawa gaman, nek arep gawe lading, arep gawe arit, arep gawe geraji dan sebagainya itu kan dipandai, yaitu diprosesnya dipanaskan, kemudian baja itu dipukul-pukul, dipanaskan dan sebagainya. Nah, ini kok sirah sing dibegitukan ya, sing dipandai tadi kok medeni men apa simbah itu psikopat. Nah, bukan seperti itu karena pandai di sini adalah sebuah simbolisme. Simbolismenya apa? Nah, nanti bisa kita rembuk wonten ing diskusi. Ya, simbah wis pirang sirah kangkok pandai. Sudah berapa kepala yang sudah kamu pukul-pukul dan kamu panaskan sehingga menjadi sesuatu yang berguna kan begitu. Ya, nek dipandai itu kan bajanya dipukul, ditempa, dipanaske. Ananging bar kuwi kan dadi landhep dan bisa berguna kan gitu. Nah, itu simbolisme dari pandai. Wis pirang rambut kangkok gelung. Wah, simbah iki apa penata rambut ya. Pirang rambut nek wis digelung ya, itu juga ada makna filosofinya. Ya, rambut ki nek wis digelung itu kan kelihatan rapi. Dan untuk bisa menggelung rambut itu kan dibutuhkan rambut yang panjang. Nah, itu kan wah itu kalau kita jlentrehake kuwi engko iso dadi sak artikel ya. Ya, dadi berlembar-lembar itu maknanya. Gelung itu sendiri itu punya banyak makna, punya banyak penafsiran. Itu adalah sebuah simbolisme. Rambut supaya bisa digelung kan kudu didawake sik. Dan untuk menggelung rambut itu kan ada tekniknya, gen ora ucul, gen ora wudar. Nah, itu kan juga memiliki aspek-aspek filosofi atau nilai-nilai simbolisme. Kemudian keterkaitan dengan pragmatik. Ketika kita sudah menganalisis maksud dan tujuan pengarang, mengapa menggunakan bentuk ungkapan kebahasaan yang demikian itu, maka secara tidak langsung kita telah menggunakan atau kita telah bersinggungan dengan bidang pragmatik. Misalnya penggunaan gaya bahasa retoris. Apa ora eman duwite, gawe tuku banyu setan. Nah, ini pengarang itu seperti melemparkan sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak untuk dijawab, akan tetapi untuk direnungkan agar pendengar itu juga iso merenungkan apa sing diujarake dening pengarang. Nah, sehingga dengan bentuk ungkapan-ungkapan ya yang berupa pertanyaan-pertanyaan ya itu pendengar itu seperti oh iya ya bisa ngangen-angen atau bisa merenungkan apa yang dimaksud oleh pengarang. Nah, kemudian kajian stilistika itu dapat diterapkan pada wacana sastra dan wacana non sastra. Nyun sewu menika tulisane dadi ewah nggih. Menawa ana ing wacana sastra itu bisa diterapkan pada genre puisi, prosa maupun drama. Bisa juga pada lirik lagu nggih. Terus untuk wacana non sastra itu juga bisa kajian stilistika bisa juga diterapkan untuk menganalisis wacana non sastra. Misalnya wacana non sastra yang lesan, misalnya di dalam Pambiworo gitu. Oke. Atau dalam pidato presiden. Ya, itu ada kajian stilistika terhadap pidato presiden menika wonten. Atau pada saat kampanye itu ada artikelnya yang pernah mengkaji tentang itu ada. Oke. Bisa juga diterapkan pada karya sastra populer.
Misalnya bahasa jurnalistik, ini bukan jurnal ya, tapi jurnalistik, non sewu ini karena tulisannya ini agak berubah. Atau misalnya bahasa pada iklan, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya di dalam wacana non sastra pun seperti pambiworo utawa dalam bahasa jurnalistik, bahasa iklan, ya itu juga seringkali ditemukan aspek-aspek style ya. Jadi aspek-aspek gaya untuk bisa menarik minat atau menarik eh, antusias pembaca gitu. Agar tidak terkesan monoton. Nah, misalnya tuladha style ing basa kalawarti majalah ya atau Ariwarti menika koran. Pamane polisi itu menghujani perampok dengan peluru berkali-kali. Lah ini ada kata menghujani. Seperti itu kan menggunakan ungkapan-ungkapan ya. Ungkapan yang tidak eh, maknanya itu mengandung makna konotasi, makna kias. Pamane cabang olahraga karate lan pencak silat dadi tambang emas tumrap timnas Indonesia ing Asian Games. Valentino Rossi terus melesat di atas kuda besinya. Nah, ini kan juga seringkali menggunakan bentuk-bentuk ungkapan yang maknanya itu tidak denotatif ya. Kemudian 3 genre karya sastra. Ya, ini prosa, puisi, drama. Oke, ini stilistika dapat digunakan untuk mengkaji ketiga genre karya sastra ini. Selanjutnya, ruang lingkup kajian stilistika ya, ini diungkapkan oleh beberapa pakar atau ahli utawa para winasis. Pradopo, Rahmat Joko Pradopo menika ngandharaken bilih ruang lingkup atau aspek-aspek kebahasaan yang ditelaah dalam stilistika itu bisa meliputi intonasi, bunyi, kata, kalimat, sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Lajeng Leach dan Short, bidang kajian stilistika itu bisa meliputi aspek leksikal, gramatikal, bahasa figuratif, serta konteks dan kohesi. Sayuti menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membangun gaya seorang pengarang dalam karya sastra pada dasarnya meliputi diksi, citraan, unsur sintaksis, dan sebagainya. Lajeng Sujiman, gaya bahasa itu sendiri mencakup diksi, struktur kalimat, majas, citraan, pola, ritma yang digunakan oleh pengarang. Nah, ini nanti satu persatu akan diuraikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Unsur-unsur style, ya. Dengan demikian, dapat dikatakan unsur style itu mencakup seluruh penggunaan unsur bahasa, bahkan termasuk unsur grafologisnya. Ya, Nurgiantoro menyatakan komponen style sebuah teks itu bisa mencakup unsur bunyi, leksikal, struktur morfologi, kohesi, koherensi, bahasa figuratif, citraan, grafologi, format penulisan, dan sebagainya. Welek dan Weren itu juga menjabarkan bahwa studi linguistik dalam karya sastra tidak hanya berkaitan dengan persoalan kata dan frasa, tetapi meliputi seluruh hierarki kebahasaan, mulai dari sistem bunyi, pemilihan kata, ya, seperti sistem morfologi, struktur sintaksis, dan sebagainya sampai pada pengalimatan. Oke. Nah, maka dari itu, nah ini nanti bisa dibaca por kadang. Oke. Bentuk atau unsur yang dapat membangun aspek keindahan dalam suatu karya sastra itu dapat berupa pemilihan kata yang memperhatikan unsur bunyi, kemudian pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna tertentu atau bentuk-bentuk tertentu, atau penyusunan atau penyiasatan struktur sintaksis atau pengalimatan serta kalimat-kalimat yang mengandung gaya bahasa. Sehingga dari unsur bunyi itu akan lahirlah gaya bunyi. Dari aspek pemilihan kata atau penggunaan kata atau diksi yang digunakan oleh pengarang, maka nanti akan lahirlah unsur aspek gaya kata. Dari unsur pengalimatan yang digunakan oleh pengarang, maka nanti akan lahirlah gaya kalimat. Ya, sehingga dalam kajian stilistika itu bisa meliputi gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat. Nah, untuk penelitian stilistika yang pernah dilakukan ini ada dari Ali Imron Al-Ma'ruf yang pernah mengkaji stilistika dengan pendekatan kritik holistik terhadap novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Lajeng wonten dari Pak Prasetyo Adi Wisnuwibowo ini yang mengkaji stilistika puisi-puisi karya sastra Jawa karya Ronggo Warsito.
Lalu Bapak Imam Sutarjo pernah mengkaji bahasa pedalangan gaya Surakarta, kajian stilistika. Kemudian Sutejo, ya, analisis stilistika novel Saman dan Larung karya Ayu Utami. Terus Bu Rita dulu juga pernah mengkaji stilistika, yaitu kajian stilistika Serat Rerepen karya Mangkunegoro IV. Oke. Nah, kalau Ali Imron dalam disertasinya yang berjudul Kajian Stilistika Holistik, Ronggeng Dukuh Paro itu mengkaji bentuk dan aspek stilistika dalam novel tersebut. Antara lain kajiannya berupa analisis aspek leksikal, ya, bagaimana pemakaian kata konkret, kata konotatif, kata vulgar, kemudian bagaimana penggunaan bentuk-bentuk sintaksis, jenis kalimat, struktur kalimat, kemudian bagaimana penggunaan uh, struktur wacana, ya, yang digunakan oleh pengarang, misalnya kombinasi kalimat termasuk alih kode dan campur kode yang digunakan oleh pengarang. Kemudian bagaimana penggunaan bahasa figuratif sampai pada citraan. Oke, ini nanti juga akan diuraikan secara detail, ya, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nggih, makaten kirang langkung para kadang ingkang saged kula aturaken, mangke menawi wonten pitakenan-pitakenan saged kita rembak wonten ing sesi diskusi. Kula akhiri dumugi samenika, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.